Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kelas 1 Makassar, musnahkan barang temuan pelanggaran, penggunaan radio dan perangkat telekomunikasi di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sulsel, Kamis 8 Agustus 2024. Penghancuran fisik menggunakan palu, dilanjutkan dengan cara dilindas mobil penggilas, lalu dibakar di tong yang telah disiapkan. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kelas 1 Makassar, Herianto, mengatakan pemusnahan 18 barang ilegal hasil tangkapan selama 2023-2024. Ketua Tim SFR dan APT, ABD Majid Hasanuddin, mengatakan yang dimusnahkan ini merupakan ilegal. Barang telekomunikasi dan radio ilegal yang dimusnahkan dari berbagai jenis, seperti HT, radio, dan lainnya. Untuk pengelolaan PPNS memindahkan barang yang lagi, karena keuntungan kita yang memiliki izin stasiun radio, pertama kita adalah kita mengalami gangguan Bapak Ibu, silakan lapor ke Balmon, nanti Balmon yang selesaikan. Untuk kalau memang bisa dilakukan proses urusan kita fasilitasi, tetapi apabila tidak bisa karena perangkat tidak izin, proses tahapan-tahapan telah kami lakukan. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini untuk bisa melakukan proses, namun demikian secara administratif kita segera musnahkan. Karena itu yang saya hormati atau yang terhormat yang mewakili PLT dengan Batak soalnya. Yang saya hormati unsur Bonto Maranu, Pak Lurah, Pak Kapolsek, kemudian teman-teman dari Medan Paraman, Pak Lapuse dari jauh-jauh dari Medan, abang kita dari Medan jauh untuk pulang kampung. Kemudian dari Ternate, Pak Sahril, mendatang Pak. Pak Niko, halo Pak, dari Jambi. Beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Kembalikan kita berikan ada pekerjaan kemudian bisa. Oke, siap ya. Siap. Bapak Ibu bisa di situ. Siap. Pecahannya hati. Untuk pengelolaan PPNS memindahkan barang yang lagi Bapak Ibu saat pembakaran. Oke, 1, 2, 3. Polsek Bonto Maranu, Bapak Camanil Bonto Maranu yang mewakili Bapak Lu. Terima kasih. Hari ini telah berhasil kita laksanakan. Ini berkat bantuan seluruh stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi perlu ditambahkan bahwa informasi kegiatan ini adalah hasil rekapan kegiatan penertiban di 2023 sampai 2024. Sebanyak 18 unit perangkat alat telekomunikasi yang hasil pengamatan, hasil monitoring kita telah kita lakukan pendalaman dan akhirnya kami temukan ilegal di berbagai tempat. Ada yang sifatnya rumah makan menggunakan HT yang ilegal tidak tersertifikasi, lalu ada perangkat mikrotik ISP, Internet Service Provider, itu juga memancar dengan frekuensi yang ilegal, tidak sesuai dengan peruntukannya. Lalu kemudian yang lainnya
ada dari HT perusahaan atau kami sebut sebagai konsesi. Itu dari Bantaeng, PT Hensek. Itu yang untuk seluler sendiri ada Radiolink, PT Yoha dan PT Telkom. Itu lokasi penemuannya Pak di Goa atau tersebar di beberapa tempat? Tersebar di seluruh Sulawesi Selatan. Pak, klasifikasinya dulu Pak, perbedaan yang ilegal dan non ilegal itu seperti Yang apa? resmi, Pak. Dan pedomannya seperti apa untuk penindakan seperti itu? Bisa suaranya diangkat, Pak? Oh iya, siap. Untuk yang ilegal dan non ilegal itu diatur di Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Di antaranya harus berizin frekuensinya. Yang kedua, perangkat harus tersertifikasi. Ini dua-duanya harus dipenuhi persyaratannya. Ya, parameternya juga seperti itu, karena jika tidak, ini yang dimaksud ilegal. Jadi persyaratan izin frekuensinya harus ada, perangkatnya sendiri harus tersertifikasi. Parameter yang digunakan pada saat penggunaannya juga harus sesuai dengan izinnya itu sendiri. Itu. Untuk proses izinnya itu seperti apa biar dikatakan masuk legal itu? Oh iya, bisa diajukan izinnya itu melalui website Spektra, milik Spektra Web, postel.go.id. Untuk pengajuannya sekarang semua via online, jadi tidak ada lagi face to face untuk mencegah yang namanya pungutan liar. Jadi semua sudah melalui online. Berapa jumlahnya Pak? Jumlahnya tadi ada 18 unit. Ya Pak, kalau misalnya ini tidak ditarik, apa dampaknya Pak? Dampaknya akan terjadi gangguan di frekuensi kalau tidak sesuai dengan parameter teknis. Yang paling parah itu yang sering kita hadapi adalah kenali di bandara. Nah ini yang jadi bahaya kalau misalnya frekuensi menara pemantau dari pengawas dari bandara itu sendiri, ATC, Air Traffic Control, ke pilot ini terganggu. Ini bisa membuat pesawat di atas kesasar, bahkan jatuh. Ini yang jadi bahaya, bisa mengakibatkan korban jiwa yang akan berdampak pidana. Pidananya sendiri diatur di Undang-Undang 36 itu bisa sampai dengan maksimal 15 tahun. Ini berdasarkan sidak, informasinya dari mana Pak temuannya? Lebih banyak kita sidak di lapangan melalui inspeksi langsung. Monitoring. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.